Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Novi dalam pelajaran biologi. Di video ini kita akan membahas lanjutan dari sistem gerak, yaitu osifikasi atau proses pembentukan tulang. Proses osifikasi terjadi pada bulan kedua dalam kandungan, yang dimulai dengan adanya mesenkim yang membentuk kartilago. Kemudian kartilago akan berubah menjadi kondroblas. Kondroblas ini nanti akan menjadi osteoblas, osteoblas menjadi osteosit. Ini ya, bisa kita lihat di gambar. Di situ adalah calon bayi. Di sini ya. Di bagian kepalanya masih belum terbentuk tulang. Ini adalah tali pusar. Tali pusarnya ya, bukan kaki, ini kakinya. Ini gambar dari tulang. Di situ banyak terdapat saluran Havertz. Jika ada saluran Havertz berarti itu tulang. Banyak kanalikulinya dan ada pembuluh darah merah dan biru. Yang merah itu pembuluh nadi atau arteri, sedangkan yang biru itu pembuluh vena atau pembuluh balik. Makin keluar atau ke tepi itu akan menjadi sel tulang ya yang sudah dewasa, sedangkan makin ke dalam ke sini maka selnya masih muda. Jadi makin ke sini nanti selnya sudah dewasa akan membentuk sel tulang. Kemudian kita lanjutkan ke komponen penunjang sendi. Sini ada 4 macam komponennya, ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial serta tulang rawan hialin. Ini ya gambar dari tulang. Hubungan antara dua tulang itu nanti disebut sendi. Di sini ada ligamen dan kapsul sendi dan tulang rawan hialin. Sedangkan cairan sinovial ini kalau ini bergerak ya. Kalau tulangnya bergerak nanti akan menghasilkan cairan sinovial. Makin banyak gerakan maka cairan sinovialnya makin banyak terbentuk atau ada. Jadi kalau kita tidak bergerak maka cairan sinovial kita juga tidak akan keluar. Jadi harus banyak bergerak. Oke, kita lanjutkan ya ke artikulasi atau hubungan antar tulang. Persendian. Ada 3 macam sendi di sini, ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Ini ya, ada 3 macam. Kita mulai dari sinartrosis. Sinartrosis atau sendi mati. Sesuai dengan namanya, sendi ini mati atau tidak melakukan gerakan. Ini ya. Ini terdapat pada tulang kepala. Sinartrosis terbagi menjadi sinfibrosis dan sinkondrosis. Ini contoh dari sendi mati. Ini tengkorak kita. Ini dilihat dari bawah, ini dilihat dari atas. Di sini ada retakan. Retakan ini berarti dulu di sini ada sendi mati ya, tidak bergerak, hanya ini menghubungkan 2 macam tulang atau 2 jenis tulang. Di sini juga ya, anak-anak ya. Kita lanjut ke amfiartrosis atau sendi kaku. Sesuai namanya sendi kaku berarti gerakannya terbatas. Nih, contohnya pada tulang rusuk dan tulang belakang. Tulang rusuk tepatnya di bagian diafragma, yaitu gerakannya hanya mengembang dan mengempis, kontraksi dan relaksasi saja pada tulang rusuk ya, atau pada bagian diafragma. Dan tulang belakang gerakannya terbatas, hanya geser ke kanan atau ke kiri saja. Kita lanjut ke diartrosis atau sendi gerak. Di sini sesuai namanya juga, sendi gerak berarti dia bisa melakukan gerakan secara bebas. Ada 5 macam sendi pada sendi gerak. Jadi yang pertama ini ada sendi peluru. Sendi peluru ini gerakannya ke segala arah.
Contohnya pada lengan atas dan pangkal paha. Jadi lengan atas kita bisa bergerak 360 derajat ya, sama dengan pangkal paha. Jadi lengan atas dan pangkal paha karena bisa bergerak 360 derajat, maka disebut sendi peluru karena bisa bergerak ke segala arah. Sedangkan sendi engsel ini gerakannya hanya searah saja. Contohnya pada siku dan lutut, satu arah ya, tidak bisa dua arah, hanya satu arah saja. Kemudian lanjut sendi putar, ini gerakannya hanya memutar. Memutarnya ini tidak 360 derajat ya anak-anak ya, hanya memutar biasa. Jadi gerakan sendi putar ini tidak seperti sendi peluru yang 360 derajat. Gerakannya hanya memutar saja, contohnya di leher ya. Kalau yang bisa bergerak lehernya 360 derajat itu hanya burung hantu ya. Kalau manusia tidak bisa. Kalau manusia bisa melakukan gerakan memutar di leher 360 derajat itu malah seram ya anak-anak ya. Lanjut ke sendi pelana. Gerakan pada sendi pelana ini dua arah. Contohnya pada tangan dan kaki, yaitu di jari-jarinya ya, jari-jari tangan dan jari-jari kaki, serta pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Gerakannya hanya dua arah, bisa ke kanan ke kiri atau ke depan ke belakang, gitu ya. Kemudian sendi luncur atau sendi geser. Ini gerakannya meluncur atau menggeser. Contohnya pada tulang belakang. Jadi gerakannya hanya geser saja ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang. Begitu ya, meluncur saja. Oke, anak-anak, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung ke WhatsApp saya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi